Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Prastika, NIM 200301501017, kelas PJKR C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. 1. Pemahaman tentang keterampilan gerak. Keterampilan gerak dapat dipahami batasannya dengan dua cara. Yang pertama, keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak seperti penahanan, biliar, atau memahat. Dilihat dari cara ini, keterampilan dapat diklasifikasikan dengan berbagai dimensi atau menurut karakteristiknya yang menonjol. Kedua, keterampilan dapat juga dilihat dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara yang terampil dan tidak terampil. Maksud keterampilan dari kategori kedua ini lebih berkaitan dengan tingkat kemahiran dalam penguasaan suatu tugas gerak. Istilah keterampilan sulit untuk didefinisikan dengan suatu kepastian yang tidak dapat dibantah. Keterampilan dapat menunjuk pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Keterampilan tersebut didefinisikan dengan dua cara. Pertama, dengan menganggapnya sebagai kata benda yang menunjukkan pada suatu kegiatan tertentu yang berhubungan dengan sepangkat gerak yang harus dipenuhi syarat-syaratnya agar bisa disebut suatu keterampilan. Kedua, dengan menganggap sebagai kata sifat yang sudah dilakukan orang selama ini dalam kaitannya dengan istilah. Keterampilan baru terbatas pada penjabaran definisi dalam konteks yang terakhir. Yang kedua, yaitu klasifikasi keterampilan, perspektif tugas. Salah satu cara konsep keterampilan adalah dengan melihatnya sebagai sebuah tugas. Isunya di sini adalah untuk menetapkan karakteristik yang menonjol dari tugas gerak yang dapat dilakukan pelaku untuk membedakan suatu dengan yang lainnya. Karakteristik dimaksud adalah untuk mengklasifikasikan keterampilan menjadi beberapa macam dan kelas. Ada 4 karakteristik yang dapat dikemukakan di sini, yaitu dilihat dari dar atau kaitan dengan 1. Stabilitas lingkungan. 2. Cara tugas tersebut dilakukan. Dan yang ketiga, ketepatan gerak yang dimaksud. 4. Relativitas pentingnya elemen gerak dan kognitif. A. Keterampilan terbuka dan tertutup. Keterampilan bisa dibedakan antara keterampilan terbuka dan tertutup. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan atau environment pada saat keterampilan yang bersangkutan dilakukan. Menurut Schmidt pada 1991, keterampilan terbuka atau open skill adalah keterampilan ketika dilakukan lingkungan yang berkaitan dengan bervariasi dan tidak dapat diduga. Keterampilan tertutup closed skill menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Schmidt dan McGill sama-sama mendefinisikan keterampilan tertutup ini sebagai keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. B. Keterampilan Smith Contrarius dan cara kedua dalam membedakan jenis keterampilan, yakni dengan menghubungkannya dengan berlangsungnya perilaku dari keterampilan tersebut. Antara keterampilan yang berlangsung singkat dibandingkan dengan keterampilan yang berlangsung terus-menerus dalam waktu lama. Keterampilan discrete atau discrete skill diartikan oleh Schmidt sebagai keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakannya, yang lebih sering berlangsung dalam waktu singkat, seperti melempar bola, menendang bola, gerakan-gerakan dalam senam artistik, atau menembak. Keterampilan berkelanjutan continuous skill yang pelaksanaannya tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. McGill menyebutkan bahwa jika suatu keterampilan mempunyai awal dan akhir gerakan yang selalu berubah-ubah, maka keterampilan itu dikategorikan sebagai keterampilan berkelanjutan. Keterampilan serial skill menurut Schmidt adalah keterampilan yang sering dianggap sebagai suatu kelompok dan keterampilan diskrit yang digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. C.
keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus. Pengklasifikasikan yang terakhir dikenal dengan keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus, di mana ketepatan menjadi penentu dari keberhasilannya. McGill membatasi keterampilan gerak kasar atau gross motor skill sebagai keterampilan yang bercirikan gerak yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Sedangkan keterampilan gerak halus, fine motor skill, adalah keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot kecil atau halus untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang sukses. D. Keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Smith memasukkan terhadap klasifikasi keterampilan ini keterampilan yang dibedakan antara keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Menurutnya, dalam keterampilan gerak, penentu utama dari keberhasilan adalah kualitas dari gerakan itu sendiri tanpa memperlihatkan persepsi serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakannya tidaklah penting, tetapi keputusan-keputusan tentang gerakan apa dan yang mana yang harus dibuat merupakan hal yang terpenting. Yang ketiga, klasifikasi keterampilan atau perspektif penguasaan keterampilan. Kita dapat juga mengklasifikasikan keterampilan dari sudut keadaan yang membedakan antara penampilan terampil dan penampilan yang kurang terampil. Banyak kualitas dari penampil terampil yang dapat dipertimbangkan, terutama dengan mengajukan definisi yang dikemukakan oleh ahli psikologi E.R. Guthrie yang mencakup 3 keadaan penting. Menurut Guthrie, keterampilan adalah kemampuan untuk membawa hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi yang minimum dan dalam waktu yang minimum. A. Kepastian maksimum dan pencapaian tujuan. Salah satu kualitas dari penguasaan keterampilan adalah kepastian gerakan. Untuk menjadi terampil berarti bahwa seseorang harus dapat memenuhi tujuan penampilan atau hasil akhirnya dengan kepastian yang maksimum. Sebagai contoh, banyak orang yang mampu melemparkan anak panah ke titik tengah lingkaran target. B. Pengeluaran energi minimum. Kualitas kedua dari penguasaan keterampilan adalah meminimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. Contohnya adalah para atlet triathlon atau pengulat yang dalam saat-saat menjelang akhir harus menghemat energi tanpa kehilangan ketepatan gerakannya. C. Waktu gerakan yang minimum. Kualitas ketiga dari penguasaan keterampilan adalah berkurangnya waktu, meningkatnya kecepatan. Pada saat gerakan dilakukan, banyak atlet seperti sprinter, perenang, dan pembalap yang menetapkan tujuan dari pelatihannya adalah mengurangi waktu tempuh dari pelaksanaan aksinya. 4. Konsep dalam keterampilan motorik. A. Perbedaan individual. Pada bagian awal tentang faktor pribadi, dikatakan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam banyak hal dengan individu lainnya. Menurut Singer, pada 1980 menyatakan bahwa sumber perbedaan dalam hal keterampilan tersebut bisa bermacam-macam. B. Kemampuan dan keterampilan. Karena kita sedang berhubungan dengan pembelajaran gerak, perbedaan individual yang akan dibahas pun lebih ditekankan pada aspek yang berhubungan langsung dengan gerak itu sendiri. Salah satu hal yang paling disinggung dan akan demikian untuk seterusnya adalah faktor kemampuan ability. C. Pola gerak dan keterampilan. Lalu, apakah perbedaan pola gerak dan keterampilan? Menurut Malina, pada 1991 merupakan gerak dasar atau gerakan-gerakan yang dilibatkan dalam menampilkan suatu tugas tertentu. Tekanannya adalah pada gerakan-gerakan yang menyusun tugas gerak tertentu, sedangkan pola gerak merupakan kelompok gerak yang lebih luas atau merupakan beberapa seri aksi gerak yang ditampilkan dengan tingkat ketepatan yang lebih kecil. Singer pada 1980 berusaha menerangkan lebih mendetail tentang perbedaan kedua isu gerak ini. Menurut mereka, keterampilan gerak lebih
berupa kegiatan yang dibatasi dalam keluasannya dan melibatkan satu gerakan tunggal atau sekelompok kecil gerak tertentu yang ditampilkan dengan tingkat ketepatan dan kecermatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh dari pola gerak adalah lokomotor. Pelaku bebas memilih dari sekian aksi gerak, apakah mau berjalan, berlari, atau melompat, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Berjalan memang merupakan sebuah keterampilan yang dikembangkan dengan lebih baik lagi dari sekedar bisa berjalan. Untuk mengatakan berjalan sebagai keterampilan, tentunya seseorang harus melatihnya sedemikian rupa sehingga berjalan bisa dilakukan secara baik, tepat, dan efisien. Pada dasarnya, keterampilan merupakan penghalusan gerak dari pola-pola gerak dasar. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.